Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial Google Suite for Education. Setelah tutorial sebelumnya menambahkan pengguna di dalam admin Google, kali ini kita akan mengupload banyak pengguna ke dalam akun Google Suite for Education. Untuk itu, pastikan kita semua sudah masuk ke dalam admin.google.com. Ya, silahkan masuk ke akunnya masing-masing, kemudian tuliskan passwordnya. Nah, begitu kita login, ini di tempat saya langsung ke tampilan pengguna. Mungkin di antara kita ada yang masuk ke bagian dashboard atau beranda. Ya, kalau tampilan beranda seperti ini, untuk dapat mengupload, kita harus masuk ke dalam menu pengguna atau user. Bagi yang setelannya bahasa Inggris, menunya user. Kemudian kita klik upload massal. Ya. Selanjutnya, informasi yang penting di dalam upload massal pengguna adalah kita nanti akan melampirkan sebuah file CSV, di mana ada beberapa kolom penting yang wajib diisi. Yang pertama adalah nama depan, nama belakang, email, password, dan unit organisasi. Nah, kita akan download dulu formatnya, format CSV-nya ini. Kita klik download. Nanti akan terlihat di sini ya. Ya, namanya user 13. Oke, ini kita tutup. Nah, kemudian kita akan membuka file user 13 ini sebagai template untuk memasukkan file-file nama depan, nama belakang, email, password, dan unit organisasi. Ini kalau kita buka langsung, open. Nah, nanti ini akan tampil satu baris ya, satu baris. Nah, seperti ini tidak bisa kita gunakan. Ya, membukanya tidak langsung kita klik seperti itu. Kita buka dari file Excel baru saja, file new. Kemudian kita pilih yang blank workbook. Nah, tadi nama filenya adalah user 13. Pastikan kita semua tahu di mana file download dengan nama user 13 tadi. Kemudian kita akan masuk ke ribbon data, kemudian klik from text. Nah, di sini kita akan cari file hasil download tadi user 13. Di tempat saya simpan di semua yang terdownload akan masuk ke folder VHD SMP. Bapak Ibu atau saudara sekalian, sesuaikan dengan folder penyimpanan masing-masing. Kemudian kita klik user 13. Nah, ini tampilannya masih satu baris seperti ketika kita langsung klik saat download tadi. Nah, kita pilih yang delimited ya, jadi dengan pembatasan spasi, koma, atau yang lainnya. Kemudian next. Nah, di sini kita akan pilih yang koma. Nah, perhatikan setelah kita klik yang koma, di sini sudah terpisah per kolom. Kita bisa langsung klik finish. Oke. Nah, ini kolomnya dari A sampai dengan paling belakang AA, ada 27 field atau kolom.
Nah, dari 27 yang wajib diisi hanya 5. Oke, kemudian kita akan mengisi kolom first name, last name, email, password, dan unit organisasi. Hanya 5 itu. Saya sudah mempersiapkan file-filenya tersebut ke dalam tab ini. Oke, saya copy dulu ya. Ada 252 yang akan saya kopikan. Saya paste di sini. Oh ya, tadi ada rumusnya ya. Ini saya paste value. Ya. Sudah saya siapkan 4 kolom. First name sudah, last name sudah, email sudah, kemudian password. Yang kelima, part organisasi. Secara standar, kalau akun ini akan kita simpan di dalam root admin kita, maka cukup kita tuliskan slash seperti ini semuanya ke bawah. Nah, nanti semua akun akan tersimpan langsung di part admin kita. Kalau kita sudah mengatur organisasi, memisahkan antara guru, siswa, karyawan, maka kita bisa menambahkan partnya di sini. Ya, kita bisa menambahkan, kalau ini siswa maka slash kemudian tambahkan siswa. Itu ya. Nah, ini bisa langsung kita copy ke bawah semua. Nah, seperti ini. Nah, di tempat saya sudah saya bagi unit organisasinya, ada guru, siswa, dan karyawan, sehingga saya langsung tuliskan part. Bagi yang belum membuat part organisasi, belum membagi, langsung ditulis slash saja ya. Jadi langsung slash seperti ini. Bagaimana membuat part organisasi mungkin akan saya bahas pada tutorial selanjutnya. Kemudian file ini akan kita simpan ke dalam format CSV. Supaya mudah, saya akan letakkan ke dalam dokumen. Simpan dengan nama user import classroom 2020. Supaya nge-replace yang tadi. Kemudian tipenya kita pilih CSV. Nanti akan mereplace yang sudah saya buat sebelumnya. CSV. Save. Jawab dengan yes. Jawab dengan yes. Kemudian kita tutup. Ini tidak usah kita simpan lagi. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke tampilan admin Google. Perlu diketahui bahwa setiap komputer punya pengaturan regional setting yang berbeda. Di komputer saya, ini regional settingnya sudah bahasa Indonesia, sehingga nanti akan ada sedikit error ya, akan ada error ketika saya upload. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu supaya kita semua paham bahwa perbedaan regional setting itu sebenarnya tidak masalah selama kita paham bahwa apabila setting Indonesia harus diperlakukan bagaimana, kalau setting luar negeri bagaimana. Ya, saya tunjukkan dulu errornya ketika saya menggunakan setting bahasa Indonesia. Saya klik upload massal. Kemudian kita akan klik lampirkan CSV. File kita di dokumen ya, user import. Ini, kita klik, saya buka. Kemudian klik upload. Ya, ini. Format file salah atau nama kolom bla 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 tidak diketahui. Nah, sebenarnya ini tidak salah karena formatnya sudah betul. Perbedaannya adalah saya menggunakan regional setting Indonesia, sehingga
penulisan koma ketika kita tadi dari file Excel disimpan ke CSV, itu di komputer saya akan menjadi titik koma. Nah, sehingga kita hanya perlu mengubah file yang CSV tadi, yang ini, dari titik koma menjadi koma. Oke, kita klik kanan, kemudian dibuka pakai Notepad. Kalau punya Notepad++ jauh lebih bagus. Ya, pakai Sublime juga boleh. Nah, kita akan buka dengan Notepad++. Bagi yang tidak ada Notepad++ bisa pakai Notepad biasa. Ya. Saya pakai Notepad++. Nah, ini titik koma ini yang menyebabkan error tadi. Kita akan mengganti titik koma menjadi koma. Kita edit, kemudian find and replace. Ya. Kalau nyari lama, Ctrl H saja, Ctrl H. Nah, tuliskan di sini yang kita cari titik koma, replace-nya koma. Kemudian klik replace all. Ya, replace all. Nah, sudah terganti. Harus dari atas ya, harus dari atas. Replace all. Oke, sudah terganti semua. Kemudian kita close, simpan. Total ini ada 252. Kemudian tadi kolom pertama, baris pertama harus judul ya. Ini tidak boleh dihapus. Kalau dihapus nanti tidak bisa. Tutup. Kemudian kita masuk lagi, kita ulang langkah untuk upload massal. Kemudian lampirkan. Ya, user import. Buka. Upload. Proses upload berjalan. Ya, perhatikan di komputer masing-masing ini dalam proses sedang mengupload banyak info pengguna. Email akan dikirim ke kita sebagai admin ya, 60%, 100%. Tidak dapat banyak info, beberapa baris tidak dapat diproses. Lihat detail. Ada 249. Ini yang berhasil di upload. Kemudian 3 baris mengalami error dan tidak bisa diproses. Kita lihat lognya. Ya, dia terdownload ya Bapak Ibu. Terdownload. Ya, kita akan proses nanti yang 3. Ini kira-kira adalah nama-nama siswa yang ada tanda petik atas. Nanti akan saya proses terpisah. Intinya, untuk mengupload data prosesnya kita sudah bisa berhasil. Error yang 3 ini tidak masalah berarti karena nanti bisa kita edit. Sekarang akan saya tunjukkan letak dari user-user tadi ya. Kemudian kita lihat coba di dalam pengguna dari unit organisasi. Kemudian kita klik yang siswa. Di grup sebelumnya saya hanya ada 1 siswa di sini. Setelah tadi kita upload, ini data-data siswa yang baru saja berhasil kita upload. Ya, demikian tutorial kali ini. Kita masih akan ketemu insya Allah di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, pengelola admin Google Suite di kantor atau sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.